Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ulhima rusydah. Yang saya hormati Ustadz Uwais beserta jajaran Yayasan Kebangkitan Umat Islam, kemudian para kepala sekolah dan para bapak ibu guru di Pondok Pesantren Mas Wambang yang kami hormati dan kami muliakan, para tamu undangan dari para pejabat di sekitar Kecamatan Dukun dan aparat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, kami muliakan, dan alhamdulillah selama ini terus bersinergi bersama kami di Pondok Pesantren Mas Wambang, para bapak, ibu, wali santriwan dan santriwati yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa hadir. Agak panas sedikit buat nopo-nopo. Insya Allah lebih panasan padang mahsyar. Jadi ini bagian dari upaya kita menjalin kerjasama untuk pendidikan anak-anak kita. Pada hadirin sekalian dan wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Fathur Rahman, beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Jawa Timur, salah satu Ustadz kami dari lembaga yang selama ini cukup akrab dan dekat dengan Pondok Pesantren Mas Wambang, sekaligus beliau adalah pemangku dari Pondok Pesantren Al-Kisi di Mojokerto. Alhamdulillah pada hari ini bisa membersamai kita. Nanti kita suwun beliau menyampaikan beberapa tausiah mungkin seputar pendidikan, lebih khusus lagi pendidikan Islam untuk anak-anak kita di abad ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak poin penting sekali yang sudah disampaikan oleh Ustadz Uwais. Ini menjadi concern kami di Pondok Pesantren Mas Wambang. Saya ingin menambahkan 2-3 poin. Yang pertama, Bapak Ibu, pesantren khususnya Pesantren Mas Wambang ini dihadirkan oleh para pendiri dan pendahulu kita, tidak lain tidak bukan adalah untuk pendidikan. Dan sudah dikristalkan visinya adalah untuk mencetak manusia yang berislam secara utuh dan konsekuen. Semestinya ini bukan hanya untuk peserta didiknya, bukan hanya untuk siswa dan muridnya, tapi termasuk untuk guru, termasuk untuk jajaran pengurusnya, dan semua yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Mas Wambang. Dengan wujud akidah yang sahihah, yang benar keyakinannya, itu fundamen dari semua yang bisa diupayakan sebagai kebaikan oleh seorang manusia. Lalu kemudian buahnya itu adalah amal yang soleh, amal yang baik. Kalau ibadah ya ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan begitu juga semua amalan-amalan yang dia lakukan. Jauh dari mengada-adakan ibadah ataupun agama sendiri, jauh dari pelanggaran, kemaksiatan, apalagi kefasikan. Ini visi yang merupakan pandangan Pondok Pesantren Mas Wambang, sekaligus juga sebetulnya visi dari Islam untuk semua yang mengaku beragama Islam. Lalu dipertegas lagi dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang benar dan berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan puncaknya adalah akhlak karimah atau budi pekerti luhur yang nanti akan tercermin mulai dari prasangka atau anggapan, perasaan, kemudian ucapan dan tindakan. Ini cita-cita yang sekaligus merupakan kewajiban. Jadi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau yang spesifik mencetak seorang anak misalnya menjadi hafidh atau hafidhu Al-Quran, bukan sesuatu yang wajib bagi setiap muslim.
Kalau ingin mencetak seorang anak itu nantinya agar menjadi akademisi yang handal, juga tidak semua orang harus menjadi akademisi. Begitu juga mencetak seorang anak menjadi wirausahawan ya, ataupun ahli di bidang kejuruan tertentu bukan menjadi kewajiban untuk setiap orang. Itu hanya pilihan aktivitas. Tapi visi dasar tadi adalah satu-satunya pilihan kalau kita ingin menjadi manusia yang baik dan membentuk lingkungan dan generasi yang baik. Ini yang pertama. Nah, ini beban berat ya. Pesantren Mas Kumambang ini sudah didirikan tahun 1859 ya. Sudah mau 2 abad. Kemudian yayasannya sudah berdiri di 1958 ya, 1 abad hampir setelah berdiri. Sehingga ini estafet perjuangan yang kita harapkan bisa kita jalankan bersama. Dalam hal ini adalah sinergi antara yang di Mas Kumambang, baik di sekolahnya, di asrama santrinya, di kepengurusan berbagai bidangnya, di kegiatan sosialnya, dengan panjenengan sami selaku salah satu elemen ya, mitra kerjasama yang dalam hal ini objeknya adalah anak-anak kita semua. Kita niatkan secara baik untuk menjadi manusia-manusia yang berharga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, alhamdulillah sejak tahun ini ya, semestinya sudah dimulai tahun yang lalu, kita menerapkan sistem baru yang sebetulnya sistem lama. Jadi ini kan nanti ada pengambilan rapot atau laporan hasil belajar, kita terapkan nilai asli di Pondok Pesantren Mas Kumambang kembali. Konsekuensinya ada kriteria tertentu yang kalau tidak dicapai, anak tidak akan lulus atau tidak akan naik kelas. Ini mulai kita terapkan lagi. Ya, cukup lama dunia pendidikan termasuk kita di Mas Kumambang terkena imbasnya ya, dengan tren nilai di katrol-katrol. Sehingga punya ijazah pun tidak asli isinya, apalagi kalau tidak punya ijazah. Naik kelas dipaksa ya, antara lain demi akreditasi lembaga, karena mosok sekolah iki kok ono sing gak munggah, ono sing gak lulus, sehingga berapapun nilai aslinya minimal menjadi 70 atau 75. Ini kan pembodohan terhadap diri sendiri. Jangan tanya soal Al-Quran, tahfidz Al-Quran, berapa banyak kami ya, subhanallah menerima lulusan-lulusan yang katanya hafal 8 juz, hafal 18 juz, 20 juz, dan ada sertifikatnya, namanya pernah muncul di medsos lembaganya, ternyata diminta baca awal Ali Imran, awal An-Nisa tidak bunyi. Lalu bagaimana nanti pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala? Maka panjenengan tidak usah berkecil hati kalau misalnya anakku lumbian no pondok iku hafal 10 juz, mlebu Mas Kumambang kok mengkeret dadi 2 juz. Itu karena memang belum diuji secara asli. Lah kalau dengan Al-Qur'an yang firman Allah yang itu dititipkan kepada Rasulullah saja kita berbohong atau merestui kebohongan itu, lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Kalau kita bayangkan Rasulullah pura-pura hafal 30 juz, lalu dipakai sholat, diajarkan ke masyarakat, bagaimana kacaunya pemalsuan terhadap ucapan firman-firman suci Allah Ta'ala. Begitu juga yang di bawahnya tadi, penilaian terhadap matematikanya, terhadap sirah nabawiyahnya, terhadap ilmu pengetahuan alamnya, juga sebisa mungkin harus jujur. Karena penilaian itu dibuat tidak lain tidak bukan adalah untuk jadi cermin bagi si anak. Dia tahu betul prestasinya sejauh mana ya. Jadi ini bagian dari upaya apa yang menjadi pepatah umat Islam, dan mestinya semua manusia yang sadar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum nantinya kalian dihisab, dievaluasi oleh Allah. Saat itu tidak ada katrol-katrolan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Orang akan dinilai apa adanya, baru setelah itu terserah Allah mau ada yang diampuni ataukah tidak. Kalau tidak diampuni, itu memang juga sudah layak untuk diberi balasan. Maka kita latih diri kita itu menyikapi diri kita secara jujur seperti itu sejak awal. Alhamdulillah berhasil kita terapkan. Jadi nanti kalau putra putri panjenengan lulus, itu insya Allah lulus murni. Walaupun masih ada sedikit bonus. Bonusnya apa? Dari sekian belas mata pelajaran, kalau merahnya satu masih boleh apa? Naik. Kecuali mata pelajaran tertentu yang satu pun tidak boleh merah. Tapi kalau sudah 3 ke atas, nah ini dilakukan proses remedi 2 semester. Jadi mengulang lagi supaya makin ngelotok. Makin ngelotok. Zaman dulu kan biasa. Ada kawan saya dulu sampai 3 tahun di kelas 2 MI. Ya biasa saja. Supaya terus berlatih. Tidak perlu orang sungkan diketahui keburukannya, yang memang menjadi wilayah publik. Seperti halnya nilai ujian. Karena dia sebetulnya lebih mengerti kekurangannya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Justru manusia itu sangat mengerti sebetulnya kekurangan dirinya. Dia tahu betul. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia menyampaikan banyak alasan. Nah, jangan sampai basirah atau pandangan yang tajam seorang anak didik kita, anak kandung kita, mungkin keponakan dan cucu kita, ini menjadi tumpul karena sering dipuji tidak pada tempatnya, dinilai lebih dari yang seharusnya. Maka ini satu upaya ya. Dan semoga itu menghasilkan buahnya. Buah yang kita harapkan itu anak-anak menjadi punya kesiapan. Ini poin yang terakhir. Anak-anak menjadi punya kesiapan untuk menghadapi kegagalan. Kalau menyiapkan anak untuk menghadapi kesuksesan itu gampang, Pak. Nggak perlu motivasi macam-macam. Yang namanya dapat prestasi ya seneng, mudah. Walaupun bagi banyak pihak juga tidak mudah. Apa tidak mudahnya? Begitu dapat prestasi dia lupa diri. Prestasi muncul rasa ujub, nanti lama-lama jadi sombong, lama-lama jadi lupa diri. Itu juga ada. Tapi yang tidak kalah penting untuk perlu disiapkan ke anak-anak kita adalah menghadapi kenyataan yang pahit, yang tidak sesuai dengan harapannya atau harapan orang tua dan orang-orang yang mengasihinya. Ini harus disiapkan sejak dini sehingga nanti dia punya kesadaran ketika memang sedang anjlok kualifikasinya, bisa mengevaluasi. Mudah anak itu akan istighfar dan taubat kalau dia dibiasakan mendapatkan penilaian apa adanya. Lalu kalau ada kegagalan, karena kita bisa bayangkan satu kelas itu yang ranking 1 pinten? Paling hanya 1 orang. Maksimal ya 2 atau 3 orang kalau nilainya kembar. Saya dulu sekolah di Solo, alias Solo di masa-masa peralihan dari yang semula unggul menjadi biasa. Itu dulu yang masuk syaratnya harus ranking 1 sekabupaten. Jadi 40 anak itu ranking 1 semua sejak SD atau TK. Sehingga waktu catur wulan sistemnya dulu, ketika nilai ujian diumumkan, banyak orang tua dan ibu-ibu yang stres. Anakku lho Pak kecilik ranking 1, kene kok ranking 20. Ranking rolas, karena ranking 1 semua. Tetapi ketika anak itu betul-betul sudah tahu apa adanya dan siap untuk berada di kondisi manapun, siap untuk berada di kondisi yang dia menjadi manusia paling unggul, siap untuk di kondisi di mana dia menjadi manusia paling kualifikasinya rendah. Nah, insya Allah ini anak ini punya potensi besar untuk menjadi orang dewasa, sehingga dalam lingkungan apapun akan mudah. Nah, ini coba yang kita kembangkan, mohon kerjasama dan doa panjenengan sami semoga dimudahkan sehingga terbentuk budaya yang baik tanpa nantinya
harus menunggu penilaian. Jadi tanpa dinilai pun anak-anak sudah mengerti, sudah tahu kesehariannya mana yang salah, mana yang benar, tanpa harus ada hukuman maupun penghargaan. Kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya diundang di kegiatan bersama pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Solo. Salah satu yang mengisi itu seorang profesor dari UNS dan ada satu praktisi yang sudah sekian lama kerja di Jepang. Beliau cerita, Pak, di sana itu di Jepang ghibah itu masuk di pasal perundang-undangan atau aturan positif yang berlaku. Jadi ada hukumannya. Maka orang di dunia kerja khususnya ngomongi temennya walaupun hanya membicarakan warna bajunya yang agak aneh itu takut karena ada pasal hukum positifnya. Di Indonesia wonten nggak ada. Lalu uniknya lagi, saya beberapa waktu mendengar sebagian alumni pesantren itu sulit kerja di Jepang karena kalau puasa Ramadan itu dia disuruh milih mau puasa atau tidak. Kalau puasa sampean keluar karena tidak akan produktif sebab lapar sejak pagi sampai maghrib. Ya, kalau di negara Arab nggak ada jadi isu, tapi kalau di negara Jepang yang sebetulnya tidak punya agama ya, katanya beragama Shinto tapi sebetulnya hanya formalitas, tidak seperti itu. Atau tidak usah puasa, jalan tetap biasa. Ternyata di banyak tempat tidak seperti itu, di Jepang sendiri. Jadi justru di banyak tempat ada kontrak di awal. Calon pekerja itu datang, dia harus menyampaikan semuanya. Misalnya apa? Saya ini muslim, kalau jam sekian harus sholat duhur, jam sekian harus sholat asar, jam sekian harus sholat maghrib. Berapa waktu yang diperlukan? 15 menit atau 30 menit. Oke, kalau hari Jumat harus ikut begini. Kalau waktunya Idul Adha atau Idul Fitri harus ikut sholat di pagi hari. Ini semuanya masuk dalam kontrak. Lalu cerita beliau, beberapa teman yang kerja itu waktunya sholat kok tidak budal, justru didatangi oleh pimpinan perusahaannya. Katanya mau sholat, kok tidak sholat. Nah, jadi komitmen dari awal. Ini salah satu yang nilai positif yang bisa kita ambil ya. Kalau yang negatif-negatif juga banyak, tidak perlu kita indahkan ya. Di Jepang itu nikotin tinggi, alkohol tinggi, pornografi tinggi, bunuh diri juga sangat tinggi. Orang kalau sukses karena tidak percaya akhirat, orang kalau gagal di karirnya karena tidak percaya akhirat, ingin segera mati biar berakhir. Tapi yang sukses juga begitu, mumpung ijek sukses, biasanya mari sukses 5 tahun anjlok wis tak mati saiki. Itu kalau tidak punya harapan hidup setelah mati. Nah, kita ingin anak-anak kita ini punya harapan hidup yang besar, apapun nanti profesinya, apapun perannya di masyarakat, lalu dimulai dari di dunia pendidikan ini membangun itu semua. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kerawuhan panjenengan sami di Pondok Pesantren Mas Kumambang. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Masukan panjenengan senantiasa menjadi perhatian kami dan semoga ini semua nanti dimudahkan oleh Allah menjadi wasilah kita mensukseskan anak-anak kita di masa depan, menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Barangkali itu, kurang lebihnya saya kembali mohon maaf atas nama pribadi dan lembaga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.